angkatan 18. Seperti janji saya kemarin, saya sekarang menjadi moderator, dan di Himakis saya sebagai PJ dari klub Olimpiade bersama dengan Niati, tapi sekarang dia lagi izin, Pak. Oke. Ya. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, Pak, saya persilakan untuk mengisi kegiatan kita pagi hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan. Baik, terima kasih Adi. Ya, kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan belajar sekarang virtual dulu, nanti siapa tahu ke depan bisa langsung ya, non virtual bisa langsung bisa ya membawa acara gitu ya. Ya, karena kita mahasiswa fisika itu harus mentalnya harus bagus gitu ya. Harus bagus-bagus. Semuanya harus bisa bicara karena bagaimanapun nanti semua orang akan bicara. Oke, nah adik-adik selamat siang. Kita ketemu lagi pada pertemuan klub fisika ini. Nah kebetulan saat ini untuk acara kita saya rekam. Nah nanti rekamnya saya share gitu ya. Ya untuk sementara kita ketemu virtual lagi, dan hari ini saya akan coba melanjutkan beberapa hal sebagai dasar gitu ya, sebagai dasar. Ya ini saya hanya memberikan materi-materi dasar sekali gitu, karena nanti sisanya adik-adik yang latihan. Saya sudah melihat di grup beberapa orang sudah mencoba untuk mengerjakan apa yang saya berikan instruksinya. Mungkin belum semua, tapi saya harap yang lain juga mengerjakan, karena bagaimanapun kegiatan ini bukanlah kegiatan layaknya bidang-bidang lain yang membutuhkan pemaparan pengetahuan, kemudian adik-adik mendengarkan, lalu adik-adik ya sudah tahu gitu. Tapi di sini lebih kemandirian gitu ya, karena ya percuma saya akan berikan materi yang tinggi-tinggi, mekanika klasik sampai fisika kuantum, tapi kalau misalnya adik-adik nggak melatih sendiri ya percuma aja gitu. Karena di sini kan persiapannya untuk kegiatan ke depan ya, dalam kompetisi tentu saja goalnya. Nah kalau adik-adik yang nggak latihan kan bukan saya yang kompetisi, tapi adik-adik gitu ya. Oleh karena itu saya akan mulai pada kesempatan ini melanjutkan seperti janji saya tentang sistem koordinat gitu. Mungkin saya bisa sampai jam 14.30, dan ini juga tidak banyak, semoga selesai. Saya akan coba share screen dulu ya. Sebentar. Oke, apa screen saya udah kelihatan? Kelihatan. Oh, baik. Nah, baik, kalau sudah kelihatan saya akan mulai tentang sistem koordinat gitu ya. Nah, sistem koordinat itu kan adalah suatu cara kita menentukan posisi suatu objek gitu ya. Jadi cara kita menentukan posisi suatu objek. Jadi objek yang kita kaji itu sifatnya ya tetap gitu ya, atau bahasanya adalah invarian. Nah, cuman untuk kita bisa memahami sistem keberadaan atau dinamika dari objek tersebut, maka penting kiranya kita pertama kali itulah menentukan posisinya. Nah, posisi yang kita harapkan itu ya tentu saja posisi yang menguntungkan kita gitu. Maksudnya adalah kita memilih suatu cara tertentu yang terbaik, yang nantinya memudahkan kita dalam menganalisis atau mengkaji sifat-sifat fisik benda tersebut atau objek tersebut. Nah, tentu saja dalam sejarahnya sistem koordinat yang paling terkenal dan adik-adik sudah paham bahkan dari kelas 5 SD ya, kalau nggak salah kurikulumnya itu sudah dikenalkan dengan sistem koordinat kartesian ya. Sistem koordinat kartesian ini
merupakan salah satu sistem koordinat yang flat atau dianggap sebagai sistem koordinat yang datar. Nah, kenapa sistem koordinat ini muncul ya? Ini kan kemunculan sistem koordinat kartesian ini kan karena anggapannya dulu bahwa dunia ini flat ya, dunia ini flat, datar. Oleh karena itu diciptakan sistem koordinat yang datar ini, yang mana setiap titik itu dianggap sebagai berada dalam bidang datar gitu ya, sehingga muncul 2 dimensi itu. Meskipun nanti ada 3 dimensi ditambahkan ketinggian satu lagi, tetapi itu tidak mengubah sifat dari sistem koordinat itu, tetap aja bahwa itu adalah flat gitu ya. Nah, sejatinya nanti akan ada banyak lagi sistem koordinat yang lain. Nah, mungkin yang akan kita bahas di sini adalah sistem koordinat silinder, atau saya sebutnya adalah permukaan silinder, maupun sistem koordinat permukaan bola. Nah, bagi yang sudah pernah mengambil Fismat, begitu pula mekanika klasik, terlebih sudah mengambil mata kuliah yang lebih advance, saya yakin sistem koordinat ini sudah sering dikaji. Tetapi bagi yang semester 2 mau akan semester 3 sekarang, maka itu pasti bukan pasti ya, kemungkinan belum banyak mengetahui tentang sistem koordinat. Memang sistem koordinat ini kelihatannya gampang, tetapi saya di sini ingin memberikan pendalaman terkait sistem koordinat itu. Jadi tidak sekadar sistem koordinat kartesian x, y, z gitu. Tidak, tetapi lebih dalam tentang sistem koordinat itu. Contohnya sistem koordinat silinder, kenapa disebut sistem koordinat silinder? Bola kenapa disebut sebagai sistem koordinat bola gitu. Oke, nah sistem koordinat ini adik-adik, kalau kita berbicara sistem koordinat, perhatikan bahwa sistem koordinat itu dia selalu tertera di dalamnya itu ada yang namanya satu lengkung koordinat, ada namanya permukaan koordinat gitu. Nah, istilahnya juga harus jelas ya, apa itu koordinat, apa itu sistem koordinat. Nah, ada komponennya, ada basisnya gitu ya. Nah, karena kita bicara koordinat, maka otomatis kita bicara vektor. Koordinat yang disebut koordinat itu ya x, y, z itu koordinat. Misalnya dalam silinder, rho, theta, z itu koordinat, ada 3 kan. Dalam bola, r, v, theta, nah itu koordinat gitu ya. Jadi itu koordinatnya. Nah, selalu 3 tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena kita bicara 3 dimensi. Kalau 2 dimensi maka ada 2 koordinatnya gitu ya. Jumlah koordinatnya ada 2. Nah, jadi setiap sistem koordinat itu memiliki lengkung koordinat dan permukaan koordinat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa itu lengkung koordinat gitu ya. Oke. Lengkung koordinat ini definisi ini ya, definisi. Lengkung koordinat adalah kurva di mana nilai koordinat yang bersangkutan berubah tetapi koordinat yang lain tetap. Ya. Jadi lengkung koordinat, jadi nilai koordinatnya dia itu berubah tetapi koordinat yang lain tetap. Nah, contohnya lengkung koordinat x. Artinya apa? X-nya berubah tapi y dan z-nya tetap. Apa yang kita dapatkan? Nah, ini ya, perhatikan di sini. Apa yang kita dapatkan? Jadi, kalau kita mencari lengkung koordinat x, ini misalnya ya. Jadi ini sumbunya, perhatikan, ini adalah x, ini adalah y, inilah z. Apa itu lengkung koordinat x? Lengkung koordinat x adalah jika x-nya berubah terus, berubah ya,
tapi Z dan Y-nya tetap. Berarti misalnya kita pilih suatu titik aja di sini. Ini ya. Titik ini berarti Z dan Y-nya itu tidak berubah, tapi X-nya berubah, maka muncul X-nya garis. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lengkung koordinat X adalah sebuah garis yang sejajar sumbu X. Oke ya. Jadi lengkung koordinat X adalah sebuah garis yang sejajar sumbu X. Nah, selanjutnya lengkung koordinat Y itu apa? Yaitu jika Y-nya berubah gitu ya, Y-nya berubah tapi Z dan X-nya tetap. Nah, maka kita akan mendapatkan garis yang sejajar sumbu Y. Itu lengkung koordinat Y. Nah, kalau lengkung koordinat Z, dengan mudah dapat adik-adik pahami bahwa lengkung koordinat Z adalah garis yang sejajar dengan sumbu Z. Gitu ya. Itu disebut sebagai lengkung koordinat. Nah, abaikan yang gambar yang di kiri ini dulu ya. Nah, kalau sudah paham tentang lengkung koordinat, sekarang kita bahas permukaan koordinat. Nah, tetapi sebelumnya adik-adik mungkin saya tegaskan lagi. Jadi sistem koordinat, jadi masing-masing koordinat juga punya domain gitu ya. Nah, kalau misalkan sistem koordinat kartesian, domain X-nya dari mana? Ya dari min tak hingga sampai tak hingga. Sistem domain Y-nya dari mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Domain Z-nya sampai mana? Ya dari min tak hingga sampai tak hingga pula. Gitu. Oke. Nah, contohnya ya. Sistem koordinat silinder misalnya. Domain rho-nya dari mana? Dari 0 sampai tak hingga. Domain θ-nya atau V-nya dari mana? Dari 0 sampai 2pi. Domain Z-nya dari mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Itu domain namanya. Domain di mana dia wilayah berlakunya gitu. Oke. Nah, nanti akan jelas kok. Ketika kita membahas silinder dan bola akan jelas domain. Saya lanjutkan tentang permukaan koordinat. Jadi permukaan koordinat adalah kurva di mana koordinat yang bersangkutan nilainya tetap. Nah, sekarang balik ya dengan lengkung. Kalau permukaan, koordinat tersebut nilainya tetap, tetapi koordinat yang lain itu berubah. Nah, pada koordinat kartesian, maka permukaan koordinatnya kita dapatkan begini. Nah, contohnya ya, saya bilang permukaan koordinat X. Berarti apa? Nilai X-nya tetap, Y dan Z-nya berubah. Nah, saya pilih suatu nilai titik X sedemikian rupa, terus Y-nya berubah, Z-nya berubah. Apa yang kita dapatkan? Sebuah bidang yang memotong sumbu X. Ya kan? Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah, Z-nya berubah. Maka yang kita dapatkanlah bidang datar yang memotong sumbu X gitu. Atau yang lebih fixnya adalah permukaan koordinat X adalah sebuah bidang yang sejajar dengan bidang YZ. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, permukaan koordinat Y berarti Y-nya tetap, Z dan X-nya berubah. Berarti kita dapatkan apa? Sebuah permukaan memotong sumbu Y tentu saja yang sejajar dengan bidang ZX. Nah, sedangkan lengkung permukaan Z adalah sebuah bidang yang sejajar dengan bidang XY. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ternyata permukaan koordinat yang pertama, kita kan tadi menyebutnya X, Y, Z. Nah, X yang pertama, koordinat yang pertama. Ingat ya, X, Y, Z itu koordinat.
X-nya adalah koordinat yang pertama, Y-nya koordinat kedua, Z-nya koordinat ketiga. Nah, bentuk permukaan koordinat yang pertama itu apa? Ya, permukaan koordinat X-nya kan bidang seperti ini, yang sejajar bidang YZ. Nah, ini kan bentuk bidang datar seperti ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, inilah yang sering disebut bahwa sistem koordinat kartesian juga disebut dengan sistem koordinat rektangular gitu. Kenapa? Karena permukaan koordinatnya yang pertama berbentuk rektangular gitu. Ya. Jadi penamaan sistem koordinat itu sejatinya adalah dengan melihat permukaan koordinat yang pertama gitu. Oke, ini untuk kartesian. Untuk lebih jelasnya kita coba ke sistem koordinat yang lain. Jadi saya akan sekarang memiliki suatu sistem koordinat lain yang mana saya pilih koordinatnya. Saya nggak tahu nama sistem koordinatnya dulu ya. Yang penting saya pilih koordinatnya, yaitu yang pertama adalah rho, kemudian adalah v dan z. Yang definisinya, domainnya, rho itu dari 0 sampai infinite, sampai tak hingga. V-nya dari 0 sampai 2V, berarti dia berbentuk asimut. Kemudian Z-nya dari min infinite sampai infinite. Ya, jadi ada 3 koordinat seperti ini. Nah, saya coba cari bentuk lengkung koordinatnya dulu. Lengkung koordinat rho adalah bentuk garis yang nilai rho-nya itu berubah, kan gitu, lengkung koordinat ya. Sedangkan v dan z-nya itu berubah, tetap. Jadi rho-nya berubah, v dan z-nya tetap. Berarti kalau saya gambar rho-nya berubah, jadi acuannya ini ya, acuannya x, y, z ini. Jadi ada rho itu dari 0 sampai tak hingga, berubah terus dia, tetapi v dan z-nya tetap. Nah, misalnya saya pilih titik di sini, v-nya di sini, z-nya di sini boleh, maka kita akan mendapatkan garis yang panjang. Artinya apa? Bahwa ternyata lengkung koordinat rho-nya adalah garis lurus yang memancar dari sumbu z melalui titik yang dimaksud. Jadi kalau saya pilih z-nya di sini dan v-nya saya pilih sekian, kan dari x v-nya ya, maka kalau rho-nya berubah maka akan terus manjang gitu. Itulah kenapa kita sebut sebagai lengkung koordinat rho adalah sebuah garis yang berasal dari memancar dari sumbu z. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk lengkung koordinat v? Berarti v-nya berubah sedangkan z dan rho-nya tetap. Berarti kalau kita ambil rho tertentu dan z tertentu, maka kita akan mendapatkan lengkung koordinat v-nya itulah berbentuk lingkaran yang sumbunya pusatnya ada di sumbu z. Jadi lingkaran-lingkaran yang sumbunya ada di sumbu z. Nah, sedangkan lengkung koordinat z-nya itu sama seperti kartesian tadi, yaitu garis lurus yang sejajar sumbu z. Nah, sekarang kita akan lihat permukaan koordinatnya. Permukaan koordinat kita pilih, ini koordinat yang pertama rho ya, ada v, nah ada z. Koordinat pertama rho. Bagaimana bentuk permukaan koordinat dari rho? Apa artinya permukaan koordinat? Jadi koordinatnya itu tetap, yang lainnya berubah. Nah, berarti saya pilih nilai rho tertentu, misalnya sekian aja, pendek sekian. Kemudian dia tetap ya. Kemudian v-nya berubah sepanjang domainnya, berarti satu lingkaran ini. Z-nya juga berubah. Gitu. Ya kan? Apa bentuknya akhirnya? Bentuknya seperti tabung. Jadi permukaan koordinat rho adalah silinder dengan sumbunya di sumbu z. Nah, sekarang permukaan koordinat v-nya apa? Berarti v-nya tetap,
sedangkan rho dan z-nya berubah. Berarti saya ambil v-nya tetap sekian misalnya, rho-nya berubah, z-nya berubah. Apa rho-nya, ingat ya, hanya dari sumbu z, dari 0 kan domainnya dia. Berarti kita dapatkan adalah sebuah bidang yang memancar dari sumbu z. Nah, seperti ini ya. Ini adalah permukaan koordinat dari rho, kotak ini, segi 4 ini. Jadi memancar dari sumbu z. Kenapa? Rho-nya berubah, z-nya berubah, tapi v-nya tetap. Nah, bagaimana dengan dengan permukaan koordinat z? Permukaan koordinat z berarti z-nya tetap, tapi rho dan v-nya itu berubah. Berarti kita dapatkan v-nya berubah, kemudian rho-nya berubah, sehingga kita mendapatkan bidang yang memotong sumbu z, gitu ya, bidang datar yang tegak lurus sumbu z, memotong sumbu z. Ya, jadi bentuk permukaan koordinatnya, ilustrasinya seperti ini. Ada permukaan koordinat rho yang ini, silinder ini, yang v dan yang z. Nah, kembali lagi, terus nama sistem koordinatnya apa? Sudah saya bilang, sistem koordinat itu dinamai dari bentuk permukaan koordinat pertama. Nah, permukaan koordinat yang pertama itu kan rho. Bentuknya apa? Bentuknya adalah tabung atau silinder, sehingga disebutlah sebagai sistem koordinat silinder. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem koordinat bola, gitu ya. Atau saya nggak tahu deh sistem koordinatnya seperti apa dulu. Yang jelas saya sekarang memiliki sebuah sistem, membayangkan suatu sistem koordinat dengan koordinatnya itu saya pilih adalah r, theta, dan v. Apa itu r? R adalah sebuah garis yang berasal dari titik origin sampai tak hingga, gitu. Terus tetanya adalah sebuah sudut yang diukur dari sumbu z. Namun dia hanya dari z positif sampai z negatif, sehingga domainnya hanya 0 sampai pi. Sedangkan v-nya itu adalah domainnya adalah sebuah asimut yang diukur dari sumbu x mendatar ya, sejajar bidang xy-nya, sehingga domainnya adalah 0 sampai 2pi. Nah, kita akan coba bagaimana lengkung koordinat r-nya. Nah, lengkung koordinat r berarti r-nya berubah, tetapi theta dan v-nya itu tetap, sehingga kita akan mendapatkan sebuah garis yang memancar dari pusat koordinat melalui titik yang dimaksud, ya. Jadi sebuah garis-garis yang memancar dari pusat koordinat itu lengkung koordinat dari r. Bagaimana lengkung koordinat theta? Lengkung koordinat theta tentu saja tetanya berubah, tetapi r dan v-nya tetap. Berarti kita akan mendapatkan setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran, nggak satu lingkaran? Ingat, sistem koordinat itu punya domain. Domain tetanya adalah 0 sampai pi, ya, sehingga adalah kita dapatkan lengkung koordinat tetanya itu adalah setengah lingkaran, garis tapi ya, bukan bidang. Nah, lengkung koordinat v adalah, nah ini lingkaran datar yang dimulai dari sumbu x positif. Kenapa? Karena v-nya berubah, r dan tetanya tetap, gitu. Nah, sekarang mari kita bayangkan permukaan koordinatnya. Bagaimana bentuk permukaan koordinat r? Berarti ada di nilai r, coba ya perhatikan. Nilai r-nya tetap, misalnya saya ambil di sini, tetapi tetanya berubah sepanjang domainnya dia, dan v-nya juga berubah. Apa yang kita dapatkan kalau kita lakukan irisan antara perubahan r dengan di setiap theta ini? Maka kita akan mendapatkan suatu bentuk bola.
ya kan? Nah, sekarang bagaimana bentuk permukaan koordinat theta? Berarti tetanya tetap, anggaplah di sini aja ya, tetanya sekian. Tapi V-nya berubah melingkar, R-nya juga berubah. Apa yang kita dapat? Melingkar tapi R-nya berubah. Tapi lingkarannya juga membesar gitu ya. Yang kita dapatkan adalah kerucut. Gitu ya. R-nya berubah, V-nya berubah, tapi tetanya tetap segini aja. Nah, sehingga kita akan dapatkan kerucut dengan puncak kerucut di 0,0,0. Nah, bagaimana bentuk permukaan V-nya? Berarti V-nya tetap, tetapi R-nya berubah, tetanya berubah. Berarti kita mendapatkan bidang datar vertikal dari sumbu Z ke arah luar. Ilustrasinya seperti ini. Ini lihat. Jadi ini adalah yang gembung ini, nanti kalau kita lanjutkan bulat jadinya dia ya. Itu adalah permukaan koordinat R. Nah, ini adalah kerucut dia, kerucut gitu permukaan koordinat dari theta, sedangkan yang kotak ini adalah permukaan koordinat dari V-nya. Nah, sistem koordinat ini adalah sistem koordinat apa gitu? Saya sudah bilang, sistem koordinat dinamai dari permukaan koordinat yang pertama. Koordinat yang pertama tadi itu apa? R. Nah, terus bentuk permukaan koordinatnya apa? Bola. Maka dinamailah sistem koordinat kulit bola. Gitu ya. Jadi namanya itu ada sejarahnya. Oke. Nah, kenapa sekarang harus menggunakan sistem koordinat yang berbeda-beda? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Namun sejauh ini sudah paham dulu ya sejarahnya bagaimana dasarnya kita mendapatkan bentuk nama sistem koordinat silinder, bola maupun kartesian itu. Silakan kalau ada pertanyaan adik-adik bisa disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan. Selamat siang, Pak. Siang, G. Mau bertanya mengenai penamaan sistem koordinat itu, cuma mau tahu aja. Kan tadi penamaan koordinat itu berdasarkan dari permukaan koordinat pertama. Betul. Nah, kalau yang kartesius itu kan permukaan koordinat pertama itu berarti yang X. Kenapa dia jadi kartesius, Pak? Rektangular kan saya bilang tadi ya. Jadi sistem koordinat kartesius kan itu dikemukakan, diajukan oleh René Descartes kan. Jadi dengan pandangannya bahwa bumi ini flat. Jadi pada intinya kan sistem koordinat itu diciptakan untuk kita memudahkan mendapatkan posisi sesuatu gitu ya. Jadi dulu tuh dianggap bumi ini flat sehingga peta itu dibuat datar gitu ya. Sehingga dibuatlah koordinatnya itu dengan menggunakan garis-garis kotak-kotak gitu loh. Nah, flat dia diciptakan oleh René Descartes, disebut sebagai kartesian gitu ya. Diambil dari nama yang mengajukan ya yang. Nah, terus dari penjelasan saya tadi, sistem koordinat dinamakan dengan permukaan koordinatnya yang pertama. Nah, untuk yang kartesian yang X, Y, Z itulah ya, permukaan koordinat pertamanya apa? Kotak, bidang kotak kan, sehingga disebut sebagai sistem koordinat rektangular gitu. Coba dicari di buku-buku pasti dia nyebutnya rektangular koordinat sistem gitu. Jarang orang bilang kartesian koordinat sistem, tidak. Rektangular koordinat sistem. Ya. Makanya misalnya ya kalau ada kalimat seperti ini, kalau kita berbicara di geometri nanti ada namanya
apa, ada namanya ruang Euklidian gitu, ruang Euklidian gitu ya. Itu penamaan kalau kita berbicara ruang flat gitu ya, ruang flat Euklidian, positif semua dia kalau kita bicara. Kalau adik-adik nanti yang bahas relativitas itu paham. Nah, salah satunya adalah rektangular koordinat ini. Nggak disebut sebagai sistem koordinat kartesian dia gitu, tetapi kan yang terkenalnya kita nyebutnya sistem koordinat kartesian. Tapi nggak masalah, intinya adalah si dia itu gitu, ya kan? Si dia itu ya sama seperti saya gitu ya. Di kampus saya disebut Pak dosen, di rumah saya disebut ayah gitu ya. Ketemu kakak saya disebut adik gitu ya. Ketemu adik saya disebut kakak gitu kan. Tergantung orang nyebutnya saya siapa, tetapi pada intinya itulah saya. Oke. Nah, tetapi untuk penyeragaman maka digunakan penamaan sistem koordinat itu biar mencirikan sistem koordinatnya itu apa gitu ya, kayak gimana, disebutlah dengan permukaan koordinatnya yang pertama, yaitu kalau x, y, z itu rektangular. Oh, kalau kita bicara rektangular, oh berarti yang permukaan koordinat pertamanya itulah kotak dia. Oh, yang itu ternyata betul yang itu gitu kan. Kalau kita sebut dengan nama yang pengajunya, misalnya sistem koordinat kartesian, terus kemudian andaikan yang bola itu saya yang mengajukan, terus disebut sistem koordinat UD gitu kan. Nah, orang yang nggak paham, oh yang UD itu kayak gimana ya, harus belajar dulu, oh ini loh. Tetapi ketika disebut sebagai sistem koordinat bola gitu, orang udah paham, oh iya pasti dia geometri utamanya itulah bola gitu ya. Jadi keunggulannya di sana, tetapi ya nggak usah diambil pusing gitu ya. Di sini saya ingin memberikan penekanan tentang penamaan itu. Itu jawaban saya. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya coba gugah adik-adik itu. Kalau yang tadi silinder bola, koordinat pertamanya silinder itu rho, koordinat pertamanya bola tuh r. Pak, kalau dibalik gimana? Kalau misalnya tetanya disebut sebagai sistem koordinat koordinat yang pertama dong, bukan bola dong namanya kan? Ya kan? Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu. Pak, nggak bisa ya? Jangan rho theta z, tetapi z rho theta gitu. Sehingga kan z yang pertama, Pak. Nah, berarti sistem koordinatnya disebut rektangular lagi gitu. Karena apa? Permukaan koordinat yang pertama itu kotak gitu kan. Nah, kembali lagi kemudian sekarang kan intinya adalah kita menciptakan sebuah ilmu itu kan pertama untuk kita bisa menggali lebih dalam sesuatu, kedua bisa untuk memudahkan kita dalam menganalisis sesuatu. Nah, kemudahan kita dalam menganalisis sesuatu dan juga keseragaman itu biasanya harus dipaksa gitu ya, mengikuti aturan tertentu. Dalam hal ini tentu saja berupa kesepakatan dengan pertimbangan tertentu seperti tadi, agar tidak ada ambiguitas kartesian rektangular kemudian silinder rektangular lagi gitu, maka dipilihlah permukaan koordinat yang bisa mencirikan dinamika partikel dengan tinjauan sistem koordinat itu. Maka dipilih, oh
ternyata dalam sistem koordinat rho v z, dinamika partikel di sana tuh ya di silinder gitu loh. Jadi kajian gerakannya itulah silinder, maka pilih permukaan koordinat yang mendekati itu. Oh ternyata bukan mendekati lagi, tetapi malah persis bentuk permukaan koordinatnya silinder, yaitu apa? Permukaan koordinat rho. Ya udah, rho dijadikan permukaan koordinat yang pertama gitu. Itu pula bola. Kalau kita gunakan theta sebagai permukaan koordinat yang pertama, loh sistem koordinat kerucut dan jadinya kan gitu. Tetapi karena dalam sistem koordinat rho theta v atau rho v theta ini adalah dinamika objeknya di dalam tinjauan sistem koordinat ini adalah dalam suatu permukaan bola, maka dipilihlah bentuk permukaan koordinat yang mendekati, bukan mendekati lagi, malah kita dapatnya persis bola, sehingga dipakailah R koordinat pertama gitu. Jadi nggak usah ambil pusing gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang lain mungkin, kenapa harus menggunakan sistem koordinat yang berbeda-beda? Kenapa nggak kartesian aja? Nah, kembali lagi kajiannya bahwa kita ingin memudahkan. Contoh ya, saya share screen lagi. Nah, contoh ya, yang bola deh, ya. Ini bola. Misalnya kita punya pesawat nih. Pesawat terbang dari suatu permukaan bumi. Berarti dia menambah ketinggian, kemudian bergerak ke suatu daerah wilayah. Nah, kalau kita menggunakan sistem koordinat kartesian, sepanjang gerakan si pesawat, mulanya menganggaplah ini Indonesia, terus dia mau ke Eropa, pasti ada sebelah sini ya. Kalau kita pandang, kutub utaranya ada di atas, kutub selatannya ada di bawah. Kalau dari sini ke sini, maka untuk kita mengkaji gerakan pesawat, maka kita harus selalu mencari posisi X, Y, Z-nya sepanjang waktu. Ya kan? Jadi radar itu kan melihat X, Y, Z ketinggian, posisi X, posisi Y-nya di mana. Nah, bandingkan dengan kalau kita menggunakan sistem koordinat bola. Pada saat take off, ya ketinggiannya berubah, berarti R-nya berubah. Mungkin aja kalau nikung ya oke lah, theta dan V-nya berubah. Tetapi ketika dia sudah pada ketinggian jelajahnya dia, maka dia tinggal bergerak. Jadi dia ngambil posisi, misalnya ke sini dulu, baru langsung nyari Eropa. Nah, ketika gerakannya itu apa yang dia lakukan? Secara sederhana kita hanya melihat bahwa R-nya tetap, V-nya tetap, hanya theta-nya aja yang berubah, gitu kan? Dari sini, anggaplah terbangnya ke sini dulu, take off, baru muter lagi sampai di sini, tak langsung menyusuri sepanjang bujur itu. Jadi yang dihitung apa? Ya perubahan theta-nya aja kan. Sedangkan di sini kalau kartesian yang dihitung kemanapun gerakannya X, Y, Z-nya tetap harus dihitung. Nah, dalam hal ini mana lebih efisien? Tentu menggunakan bola gitu. Itulah kenapa kalau kita kajian geofisika, kalau kita mencari ilmu kebumian, maka bumi itu pendekatannya adalah menggunakan sistem koordinat bola, atau bahkan karena bumi itu pepat, maka digunakan sistem koordinat elipsoid biasanya. Itu untuk memodelkan bumi. Nah, begitu pula dengan model-model yang lain. Nah, kalau atom misalnya, kita berbicara atom. Nanti kalau kita bicara fisika kuantum, maka untuk kita mengkaji gerakan elektronnya ya udah pasti pendekatannya adalah sistem koordinat bola, karena gerakan elektron mengelilingi inti atom itu
dikaji bahwa gerakannya itu berbentuk bola. Kalau kita gunakan silinder, enggak ketemu jawabannya nanti. Tapi kalau menggunakan bola, ya memuaskan gitu. Jadi hasil yang didapat memuaskan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa teori itu benar ya, tetapi teori itu memuaskan. Karena tidak ada teori yang benar. Tidak ada satu bukti apapun untuk membenarkan sebuah teori. Tetapi satu bukti dapat menggagalkan teori sebesar apapun, gitu ya. Nah, itu keunggulannya dari kita menggunakan sistem koordinat. Ya. Ada pertanyaan yang lain adik-adik? Jelas ya? Baik. Nah, kalau jelas, saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan tentang saya share screen dulu. Sebentar ya. Ya. Oke. Oh, bukan di sini. Oh ya, ini dia. Nah, secara geometri kemudian kalau kita mencari misalnya sistem koordinat kartesian ya, kita mencari konsep jarak dalam sistem koordinat kartesian, jadi jarak antara satu titik dengan titik yang lain, maka kita menggunakan yang jelas nih akar dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Dengan d ini adalah perubahan x-nya, perubahan y-nya, perubahan z-nya. Ini adalah jaraknya. Nah, kemudian luasan. Kalau kita berbicara luasan, elemen luasan dalam sistem koordinat kartesian, maka dA-nya adalah ya bisa jadi dx dy, bisa jadi dx dz, bisa jadi dy dz. Sedangkan elemen volume ini dv ya harusnya ya, adalah dx dy dz. Ya, jadi elemen volumenya. Nah, bagaimana dengan sistem koordinat silinder? Hati-hati ya. Jadi pertama untuk dv-nya dulu ya. Sistem koordinat silinder itu kan koordinatnya rho, v, dan z. Maka volumenya bukan d rho, dv, dz. Perhatikan, di depannya ada rho lagi. Jadi ini d rho, dv, dz. Jangan langsung kalau kartesian atau rektangular dx, dy, dz gitu kan. Nah, dv-nya jangan d rho, dv, dz ya, tetapi itu adalah rho, d rho, dv, dz. Kok bisa? Nah, kuncinya adalah dimensinya. Dimensi elemen volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, atau meter kali meter kali meter, atau meter pangkat 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rho dimensinya apa? Meter kan, panjang kan untuk rho. Z-nya juga iya, panjang, meter. Tapi bagaimana dengan V? Dia tuh sudut. Dia bukan elemen panjang. Berarti apa? Berarti kalau kita jadikan dia sebagai elemen volume langsung d rho, dv, dz, meter kuadrat dimensinya kan. Oke lah, kalau dimasukkan rad meter kuadrat kan gak cocok sebagai dimensi dari volume. Berarti apa? Karena dia sudut, maka kita harus mengalihkan dia dengan sebuah konstanta yang, karena rad itu tidak punya dimensi ya, jadi dimensionless gitu, maka kita kalikan dengan yang konstanta yang berdimensi panjang. Nah, tapi yang berdimensi panjangnya dalam sistem koordinat ini ada dua, ada z dan rho ya kan.
kita pilih yang mana kan gitu. Kok kita pilih ya, gunakan yang mana gitu. Nah, sejatinya dalam kita dalam konsep transformasi koordinat gitu ya, ada hitungannya, atau bahkan secara geometri. Perhatikan, kalau secara geometri ini adalah DZ ya, yang ini Z, ini X, ini Y, ini adalah V-nya, ini V-nya ya, ini rho-nya. Maka kalau kita ambil dV kan yang ini ya, dV, dV. Nah, sekarang ingat, dV ini kan busur nih, busur ya. Berarti kalau kita nyari panjang ini, panjang garis ini, maka tentu saja adalah, ingat busur itu berarti kan jari-jari dikali sudutnya. Berarti rho kali dV, maka panjang yang ini adalah rho dV. Itulah kemudian kita bisa mencari elemen volume ini apa? D rho kali rho dV kali dz, sehingga didapat rho d rho dV dz. Sehingga boleh dibilang rho ini sebenarnya miliknya si dV gitu ya. Nah, sayangnya d rho ini tamak, rho-nya diambil biar dia deketan sama si dV gitu ya. Oke ya. Jadi di depan ditaruh dia. Sebenarnya rho ini kalau boleh saya tuliskan berarti d rho dV dz gitu ya. Sehingga nempel. Loh, dV punya pasangan rho, d rho punya nggak? Punya. Apa dong? 1 ya kan? 1 kali d rho ya d rho. dz punya juga apa? 1 gitu kan. Apa? 1 dz. Tapi kan 1 nggak perlu ditulis dalam perkalian karena dia identitas perkalian. Nah, sehingga rho d rho dV dz. Nah, kemudian adalah istilahnya gitu. Rho 1 dan 1 tadi, 1 miliknya rho, d rho ya. Rho itu miliknya dz, konstanta dV sebagai konstanta ya. Dan ada 1 itu miliknya dz. Nah, bilangan atau konstanta 1 rho dan 1 ini disebut sebagai faktor skala. Artinya bahwa setiap koordinat dalam suatu sistem koordinat, masing-masing koordinatnya punya yang namanya faktor skala. Untuk rektangular punya ada faktor skalanya. Apa itu Pak? 1. X-nya faktor skalanya apa? 1. Y faktor skalanya 1. Z faktor skalanya 1. Tapi kan nggak perlu ditulis 1 dalam perkalian, sehingga sisa dx, dy, dz. Nah, dalam silinder rho faktor skalanya apa? 1. dV faktor skalanya apa? Rho. dz faktor skalanya apa? 1 gitu kan. Sehingga dV-nya menjadi rho d rho dV dz. Oke. Nah, kemudian baru kita lihat luasan. Nah, luasan ini kalau di Kartesian kan bisa dx dy, bisa dy dz, bisa dx dz. Nah, dalam silinder bisa d rho dV, bisa d. Cuman perhatikan, dV ini nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada faktor skala yang berdimensi panjang depannya. D rho juga sebenarnya ada faktor skala tapi 1 ya, jadi harus nempel. Berarti 1 d rho dikali dengan rho dV, maka dA nya menjadi apa? Rho d rho dV. Nah, ini dia kan, dA rho d rho dV. Nah, kalau kita gunakan rho z karena semuanya udah sama-sama panjang, maka faktor skalanya masing-masing kan 1, sehingga di depannya nggak ada apa-apa. Tapi kalau V dengan Z, V kan faktor skalanya rho, maka depannya pasti ada rho dV dz. Nah, gitu ya. Nah, sehingga hati-hati kalau mau menuliskan elemen volume nanti ya. Ingat, dalam suatu sistem koordinat tentu ada faktor skala, cek dulu faktor skalanya. Apa itu faktor skalanya gitu ya. Masukkan dia ke dalam penulisan elemen luas dan elemen volume. Pak, di mana kita nanti temukan ini? Oke, bagi yang sudah belajar Fismat, ketika integral lipat pasti ketemu ini kan. Terlebih kalau sudah belajar tentang integralitasan, itu pasti ketemu, atau integral luas, teorema Green ya. Bagi yang semester 2 atau semester 1, oke, suatu hari akan ketemu ini. Tapi hati-hati ya mengenai faktor skala ini kalau kita berpindah sistem koordinat.
Nanti akan ada sistem koordinat sembarang. Mungkin next virtual meeting selanjutnya saya akan bahas mengenai transformasi koordinat. Bagaimana kita mencari faktor skala. Kalau tadi kan saya buatkan dalam bentuk geometri gini ya. Tetapi ada nanti kalau kita mencari faktor skala itu tidak perlu dengan cara menggambar. Kan tidak selamanya menggambar itu mudah. Tapi dengan menghitung aja itu bisa kita dapatkan faktor skalanya. Itu ya. Bagi yang baru saja belajar Vismat di kelas saya, di bab 2 ya, di bab 2 kita belajar tentang faktor skala. Oke. Nah, bagaimana sistem koordinat bola? Berarti kita punya R, theta, phi. R ini dimensinya panjang, jelas ya. Theta sudut. Pasti ini kalau R karena dimensinya sudah panjang, pasti faktor skalanya dia adalah 1. Theta, maka faktor skalanya belum tentu 1. Pasti dia ada sesuatu di sini. Nah, phi pasti dia punya faktor skala juga gitu. Oke. Nah, sehingga dalam sistem koordinat bola, maka kalau kita perhatikan gambar geometrinya seperti ini ya, bentuknya sekarang perhatikan, ini kan bola ya, bola ini irisan kulit bola nih. Maka yang ke arah sana itu kan dr. Terus bagian kesini itu kan sebenarnya d theta ini ya, d theta. Tapi karena kita mau mencari volume, maka kita butuhkan panjang ini. Panjang ininya apa? R d theta. Ya kan? Oh, berarti kita sudah dapatkan faktor skalanya untuk d theta adalah R. Nah, kemudian yang bagian ke sampingnya ini kan adalah phi ya, tapi dia karena berupa apa? Berupa sudut, maka kita harus cari panjangnya ini. Nah, panjangnya ini kita harus proyeksikan dulu. R kalau kita proyeksikan ke bawah, maka dia, nah yang ini ya, yang ini tuh adalah sama dengan yang ini. Maka ini adalah jari-jarinya yang ini dikali dengan dv. Nah, jari-jarinya ini bukan R karena R arahnya ke sana. Tetapi yang ini tuh adalah R sin theta. Ini kan theta. Maka panjang yang di sini atau sama dengan panjang yang ini itu adalah R sin theta. Berarti elemen panjang di sini untuk phi busurnya ini adalah R sin theta dikali dv. Oh, jelas, berarti ya faktor skalanya untuk dv adalah R sin theta. Oke, sehingga elemen volumenya adalah apa? dr kali R d theta kali R sin theta dv. Kalau kalikan semua, kita dapatkan R kali R kuadrat, berarti R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ini dia. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ini bacanya phi ya, phi, phi gitu ya. Kalau yang untuk mencari luas lingkaran pi itu namanya pi, pi gitu ya. Kalau ini adalah phi, phi gitu ya. Biar nggak salah baca. Oke, inilah elemen volumenya. Nah, elemen luasnya jelas. Kalau kita untuk koordinat theta dan R, maka dr-nya faktor skalanya 1, d theta-nya faktor skalanya R, maka R d theta dr. Kalau kita lihat elemen luasannya dari dv dan dr, maka faktor skala dv kan R sin theta, dr 1, berarti dA-nya R sin theta dv dr. Nah, kalau mencari d theta dengan dv, dv ini faktor skalanya adalah R sin theta, d theta faktor skalanya R, sehingga menjadi R kuadrat sin theta. Nah, dv d theta itu elemen luasannya. Ada 3 elemen luasan ya. Terus gunakan yang mana ya, tergantung nanti ya kajiannya kayak gimana. Apakah kita menggunakan R d theta dr, itu tergantung kasusnya nanti gitu. Nah, yang jelas kita akhirnya sudah memahami bagaimana seluk-beluk dasarnya dari sistem koordinat. 3 sistem koordinat ini menjadi dasarnya sekali gitu ya. Nah, nanti masing-masing sistem koordinat kalau kita berbicara posisi vektor, nanti ada vektor di sana.
Jadi vektor, misalnya vektor A ya, vektor A bisa diwakili oleh sistem koordinat kartesian, bisa diwakili oleh sistem koordinat silinder, bisa diwakili oleh sistem koordinat bola. Karena kartesian itulah x, y, z, maka vektor A itu dibentang atau dispan dalam komponen-komponennya ax, ex basis x gitu ya, plus ay basis y, plus az basis z. Kalau dia dibuat dalam sistem koordinat silinder, maka a rho basis rho. Biasanya basis itu seperti yang sudah sering saya bilang disimbolkan dengan e rho gitu tulisnya. Tidak perlu isi tanda topi karena belum tentu vektor satuan juga. Kalau misalkan dia vektor satuan biasanya ditulis dengan e rho tanda topi atau rho arah gitu ya, rho tanda topi gitu. Tapi untuk lebih umum basisnya belum tentu adalah merupakan vektor satuan. Nah, itu rho kan, plus a v ev ya, basisnya v atau ev, plus az basisnya z atau ez. Nah, kalau dalam bola tentu saja ar komponennya ya, ar, av dan a theta. Basis-basisnya ada er, ev dan e theta. Nah, semuanya nanti itu akan kita ada apa? Ada operasinya, jadi kita bisa turunkan aljabarnya di sana ada. Nah, di video saya yang sudah saya share untuk coba adik-adik tonton, itu sudah ada bagaimana turunan basisnya kayak gimana. Nah, tapi minggu depan akan saya bahas itu. Tapi mungkin lebih diskusi ya. Nah, pada intinya adalah ingat, turunan itu adalah perubahan. Ya, turunan itu adalah perubahan. Sepanjang objek bergerak, maka komponen-komponennya pasti berubah, tapi basis-basisnya belum tentu berubah. Contohnya sistem koordinat kartesian, IJK-nya itu tetap mengarah ke X, ke Y, dan ke Z. Sehingga kemanapun berubahnya, maka IJK itu tetap arahnya nggak berubah. Sehingga turunan dari basis I, turunan dari basis J, turunan dari basis K terhadap waktu itu tidak ada, karena dia tidak berubah pas nilai turunannya 0. Nah, beda dengan sistem koordinat bola, adik-adik perhatikan. Kalau objeknya di sini, di sini ya, sini ya. Kalau objeknya di sini, maka arah R-nya ke sana kan, arah R-nya ke sana. Arah tetanya ya ke situ. Arah tetanya ke situ, maaf ya. Arah tetanya ke sini. Ke sini ya, ke arah sana. Arah V-nya yang ke sana. Nah, bagaimana kalau misalnya titiknya berpindah dari sini ke sini, maka arah R-nya jadi ke sana. Arah tetanya jadi ke situ. Tadi kan arah tetanya ke sana, ke bawah ini ya, bawah, agak ke bawah. Jadi malah ke sana. Arah itu kan selalu menyinggung ya, vektor singgung. Sedangkan arah V-nya ya ke sana, mungkin sama ya arahnya ini sama ini. Oke. Artinya apa? Arah basisnya itu tidak tetap berubah. Berarti turunannya di sana berarti tidak selalu 0. Itu kuncinya ya. Sedangkan kalau kita menggunakan koordinat kartesian, bendanya di sini arah X kemana? Selalu ke sana. Arah Y selalu ke situ. Arah Z ke atas ini. Mau bendanya di sini, X-nya tetap ke sana. Arah J-nya tetap ke situ. Arah K-nya tetap ke atas. Kan basisnya nggak berubah, sehingga turunan basis 0 gitu. Oke. Nah, itu yang menarik. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, mungkin hari ini saya sekian dulu. Saya sampai 2:30 aja. Materinya mungkin tidak banyak ya, tapi pelan-pelan. Yang jelas adik-adik, sampai kita menuju ke materi yang
baru misalnya kita masuk ke mekanika klasiknya, silakan fisika dasarnya nya dulu tolong dihabiskan semua bab kalau bila perlu ya, latih aja ya, latih aja itu. Nah nanti kalau sudah mungkin minggu depan ya, bulan depan lah ya, bulan depan 4 pertemuan lagi baru saya akan masuk ke kontennya. Kita bisa bahas mekanika klasiknya, kita bisa bahas kuantumnya. Jadi nanti ndak harus mekanika klasik habis dulu gitu. Jadi kita bisa kita bisa lompat-lompat ke ya, agar semuanya holistik gitu ya, bisa menyeluruh elaboris dah gitu ya. Sehingga sekarang nggak usah ngerasa bosan dulu dengan materi-materi yang simpel-simpel ini. Tenang aja, materi yang rumit masih menunggu.